Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wa hadilla siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Yang saya hormati Pemuka Rumah Ustadz Bapak Zulfikar, yang saya hormati yang punya wilayah Bapak RT kita, Bapak RT Rusli, yang saya hormati Pemuka Rumah Ustadz Muhammad Asri, yang saya hormati Pemuka Rumah Ustadz Fahmi, juga rombongan hadroh, dan yang saya hormati para pengurus Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, baik dari Panglima maupun jajaran santri, dan tak lupa yang kami cintai adik-adik yatama asuhan Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, serta bapak ibu keluarga dari para yatama. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk berkumpul di kegiatan rutin santunan yatim bulanan Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, wabil khusus kita semua yang berkumpul malam ini. Mudah-mudahan kelak bisa menjadi bagian dari umat beliau, diakui oleh beliau dan mendapat syafaat husna dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bacakan pertanggungjawaban Amil, sebelumnya saya mohon maaf ya adik-adik, dengerin dulu ya, dek, ya dengerin dulu ya, sebentar ya. Saya mohon maaf, bulan ini kita turun drastis pendapatannya. Ya, kami sudah berusaha sekuat tenaga, semampu kami, cuma mungkin hanya sampai segini dapatnya, ya, jauh dari yang biasanya. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa lebih lagi. Kemarin saya lagi di jalan, saya ngeliat di grup itu mungkin salah ini ya. Mungkin ada yang nanya, masih ada yang mengira. Selamat datang guru kita Mukarram Ustadz Kiai Haji Rusli. Mungkin ya banyak, karena banyak yang daftar baru, jadi belum sepenuhnya memahami. Jadi yang dikocok dana mandiri yatim ini bukan arisan ya. Aduh, jadi arisan ntar jadi ngerumpi. Jadi kenapa kita bikinnya ini dengan cara dikocok? Karena kalau berbicara butuh, pasti semuanya butuh. Butuh nggak kan? Butuh apa? Butuh? Ya, cuma kita ambil cara ya, ayo disimak dulu ya, biar jadi nggak ada yang salah persepsi lagi. Dana mandiri itu dari mana? Itu juga dana yang terkumpul ya, sama dengan dana yang dibagikan santunan umum. Jadi itu bagian dari itu. Kenapa saya punya ide bikin dana mandiri yatim? Jadi nggak dikasih ikannya aja, tapi dikasih jorannya atau pancingannya. Mudah-mudahan dengan yang angka yang nggak terlalu besar itu bisa bermanfaat. Ya, jadi bukan arisan. Jadi dari total yang didapat, karena itu dari bagian totalnya berapa, nah kita kurangi 1,5 minimal.
1,5 nih minimal. Jadi ada 109 yatim. Nah, satu yatim itu menerima mandiri yatim. Itu amanahnya bisa buat biaya sekolah yatim, bisa buat keperluan yatim. Apa keperluannya? Misalnya rumahnya ngontrak, buat bayar kontrakan, boleh nggak? Boleh kalau itu yatimnya tinggal di situ. Yang nggak boleh, yatimnya tinggal di tempat lain, yang ngontrak yang lain bakal bayar kontrakan yang lain. Nah itu nggak boleh. Ya, buat biaya sekolah, buat keperluan, buat beli baju, buat beli buku, boleh. Buat modal usaha gimana? Bah, boleh nggak? Boleh. Selama keuntungannya itu untuk yatim. Jadi makanya kita sebutkan amanah. Karena kan tiap hari adik-adik yatama ini kan masih perlu jajan. Ya dulu saya tuh ngitungnya gini, kenapa jumlahnya segitu? Kalau 1,5 buat apa tuh, kalau itu bikin apa, es jus tuh ya, yang ada durian, ada itu, beli blender, cukup nggak 1,5 buat beli blender? Nah kalau dijual bisa nggak dapat untung? Bisa buat jajan hari-hari, ada itu yang saya berpikirnya. Saya cuma memang mampunya segitu, angkanya bisa naik turun. Kalau pendapatannya besar, pokoknya dikurangi 1,5 dulu. Misalnya yatimnya 109, kita kurangi 1,5. Nah sisa dari total dana yang terhimpun kita bagi lagi 108. Bila mana ada selisih di bawah pecahan 5.000, itu akan kita masukkan ke dana mandiri yatim. Makanya bisa di atas 1,5. Itu cara ngitungnya. Jadi kalau nanti saya bacakan pertanggungjawaban amil, coba dihitung totalnya berapa, dikurangin 1,5, sisanya berapa, dibagi ke 108 yatim. Kalau sekarang yatimnya ada 109. Jadi ngitungnya itu all dari dana yang terhimpun. Jadi bukan arisan, cuma kita menentukan siapa yang akan keluar. Ini yang butuh, itu yang butuh juga. Kita bingung. Ya semuanya butuh, jadi yang menentukannya dikocok seperti arisan tapi bukan arisan ya. Jadi ntar malah suruh bayar arisan, duitnya buat apa? Gak, biarkan kami yang mencari. Semua dana yang terkumpul itu tidak kita ambil untuk biaya acara ini, buat suguhan, buat segala macam operasional, itu nggak ada yang kita ambil. Bahkan untuk beli amplopnya aja kita nggak ambil dari situ. Semua dana yang terhimpun amanahnya untuk yatim kita nggak ambil 1 rupiah pun. Semuanya kita habiskan. Dan kita nggak ada simpan-simpan ini buat bulan besok. Kalau nanti dibacakan ada sisa saldo bulan lalu, itu dana apa? Ada yang transfer setelah pengamplopan, atau ada yang sudah diamplopin tapi yatimnya nggak datang, ditunggu sampai berhari-hari. Sering ya diumumin di grup ya, suruh apa? Suruh ambil kan? Tapi tetap nggak diambil juga, kita masukkan lagi ke situ. Nggak diambil, jadi buat beli makanan enggak, atau buat biaya yang lain nggak ada. Kita habiskan situ. Ya. Insya Allah selagi jika memang saya pribadi masih mampu mencari, insya Allah kalau Allah kasih kemampuan masih sanggup cari sendiri buat biaya itu, buat biaya yang lain-lain. Ini pun dibantu dari santri-santri yang lain juga. Tapi saya nggak mau membebani karena mereka juga pada punya urusan masing-masing. Kalau ada yang mau bantu, monggo silakan. Nah itu dari santri saya. Boleh ditanya ini sama santri, sama pengurus. Tapi bila ada, insya Allah saya pribadi masih sanggup menutupi. Ya. Selama Allah meridhoi dan kasih kemudahan. Minta doanya aja biar sehat terus, biar lancar terus. Saya minta itu. Jadi jangan khawatir. Terus yang terakhir, kenapa kok namanya nggak keluar-keluar? Nah, namanya kok nggak keluar-keluar? Ini kan yatimnya ratusan. Setahun ada berapa bulan? 12. Yatimnya ada 100. Kalau sebulan sekali berarti berapa tahun? Ya, jadi kita sudah memikirkan teknis seadil-adilnya. Ya, dari 14 tahun, udah mau 15 tahun kayaknya sekarang. Hampir 15 tahun. Ada yang yatimnya tuh dari orang sampai sekarang bergede, saya kagak kawin. Ya.
itu kita nggak bisa diintervensi. Pak, saya lagi butuh, bukannya kita nggak mau bantu, bukan. Saya di sini sebagai amil dan saya memegang amanah dan saya ingin seadil-adilnya. Semua yang mendonasikan ini berharap mencari ridho dari Allah. Nah, saya nggak perlu diawasi sama BPK, enggak. Tapi yang ngawasin malaikat langsung. Ya, pertanggungjawabannya langsung kepada Allah, itu yang saya takutin. Ya. Orang kita yang nyari, kita yang ngumpulin, kita yang bagiin, ya. Tapi insya Allah semuanya jelas. Para donatur dia menyisihkan rezekinya, dia melihat dari listnya, dia tahu uangnya di posisi yang mana, dia tahu totalnya dari sebelum dia menyisihkan sampai menyisihkan, karena semuanya di share secara langsung. Dan pertanggungjawaban amil ini dari masih WA akhirnya nggak bisa durasi panjang videonya, kita pakai format YouTube. Yang penting semua kita berusaha setransparan mungkin, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak yang baru belum memahami. Ya, kami di Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran itu tidak ada sedikit pun tujuan untuk mencari keuntungan, nggak ada. Bahkan kami 14 tahun jalan 15 tahun saya tidak mengizinkan menggunakan proposal. Kita nggak mau jadi umat muslim yang mentalnya mental pengemis, ya. Tapi kalau memang Allah menggerakkan hatinya, ini banyak, ada yang dari luar kota, ada luar pulau, ada bahkan luar negeri dia nyumbang ke kita. Dan alhamdulillah ini di menjelang hari raya Idul Adha, ini yang berkurban, ini ada yang dari Palembang, ada yang dari Banten, ini yang dari Palembang. Saya duduk bareng aja melihat orangnya langsung belum, tapi alhamdulillah dipercaya. Dan insya Allah para adik-adik Yatama, saya sudah ini ada saksinya, ketua dari panitia kurban Bapak RT Rusli, ya. Kita udah siapkan juga nanti kupon khusus untuk Yatama, ya Pak RT, ya. Udah khusus disiapkan, ya. Insya Allah di SPP ada 2 ekor lagi sama seperti tahun kemarin. Dan insya Allah nanti ya ada Yatama ada jatah daging kurban di sini, ya. Ada yatim nanti di sini diinfoin di grup, tinggal ambil aja, ya. Jadi doain aja Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran bisa terus manfaat untuk maslahat. Sedikit pun saya nggak nyari keuntungan dari hal ini semua. Saya kalau mau nyari keuntungan, saya kerja aja lagi. Saya berhenti kerja dulu biar bisa ngurusin ini, ya. Jadi itu aja. Insya Allah nggak ada kata capek, nggak ada kata menyerah. Walaupun tinggal sendirian, alhamdulillah ternyata nggak pernah sendirian, banyak yang bantu. Kita maju terus, kita terus berjuang, ya. Minta ridho doanya aja, adik-adik semuanya, ya. Itu aja. Kita lanjut. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.